Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Topik kita hari ini adalah membahas cara membaca kepribadian seseorang. Sahabat Banua Sabarataan, topik ini kita bahas karena banyak nang request, banyak nang hendak tahu kayak apa cara kita begaul supaya lebih baik. Nah, perlu sebelumnya kita disclaimer dulu bahwasanya kita membaca kepribadian orang itu bukan dalam rangka untuk terlalu kepo lawan kehidupan orang lain, terlalu hendak mendahului mengetahui kepribadian orang lain itu kada. Kemudian kita kada juga meolah kita tuh jadi negatif thinking terus atau prasangka buruk terus lawan orang. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita ini menempatkan diri kita nih pada posisi yang tepat, begaul jadi lebih mudah. Lawan ibarat kayak kita menyuguhkan makanan itu lawan orang tuh sesuai lawan selera orang. Artinya kita jangan menyodorkan gaduh-gaduh lawan orang nang kada katuju gaduh-gaduh. Nah, kayak itu kisahnya nih. Jadi insya Allah setelah membahas ini, kita menjadi lebih mudah begaul lawan orang. Nah, dulu orang itu biasanya kan kalau hanyar bertamu, apalagi orang ini hanyar kenal, biasanya saling sama-sama tuh mengkalibrasi. Beli lihat, oh ini pang kelakuannya kayak ini pang. Itu kan pasti, karena otak kita nih jalan. Pasti kita ada membaca seseorang itu. Nah, ini supaya kita kada salah baca. Jadi yang pertama, kita kawan melihati orang itu dari cara inya memperlakukan orang yang kita anggap tuh derajatnya lebih rendah daripada kita. Nah, jadi kalau perusahaan di Amerika itu ada beberapa perusahaan yang menetapkan bagi orang-orang tuh yang hendak melamar jadi manajer di sebuah perusahaan itu, bubuhannya ini melihat ini dibawanya ke restoran. Jadi lihatinya cara inya memperlakukan pelayan tuh lah. Biasanya pelayan membawakan makanan, habis itu kayak apa ini cara memanggil pelayan itu, kemudian caranya berterima kasih, caranya hendak membayar ke kasir, itu diperhatikannya bujur. Apakah ada orang ini memaki-maki misalnya, atau ada orang ini pinas-sinis lawan si waitersnya nih, atau si pelayannya nih. Diperhatikan. Nah, itu yang akan menentukan orang ini layak atau kada jadi manajer. Nah, sampai segitunya orang di Amerika, perusahaan-perusahaan yang berkualitas, mereka menilai orang itu dari cara memperlakukan orang yang derajatnya itu lebih rendah daripada inya. Kemudian kita kalau melihat orang itu dari cara inya berpandir nih, apakah belain dari satu orang ke orang lain. Misalnya nih, kita nggak tahu si A, kita lihat si A nih, ketika inya berpandir lawan bosnya kayak ini, habis itu ketika bosnya kada ada lagi, inya berpandir apalagi lawan orang lain yang sederajat lawan inya. Jangan-jangan nih, manisnya di hadapan bos saja. Ketika ia berhadapan dengan orang yang derajatnya sama dengan inya malah mengolok-olok bosnya tadi. Nah, istilah bahasa kasarnya itu bermuka dua. Coba kita perhatikan itu layak untuk jadi pertimbangan. Apalagi misalnya kita memilih jodoh atau memilih pasangan hidup atau memilih pembantu dan lain sebagainya. Ini perlu kita kaji. Kemudian yang ketiga ini bisa kita lihat dari cara inya. Salah satunya itu dengan selfie. Nah, potret-potret orang berselfie itu kau dilihat, kau dibaca. Kalau orang tuh selfie-nya dari ke bawah. Nah, kalau dia mengarahkan kameranya itu mulai bawah nih, menuju ke muka kita dari bawah. Itu biasanya orangnya cenderung teliti, perhatian, dan biasanya kalem bawaannya. Nah, tenang, kemudian pemikir orangnya. Rada-rada filosofis, mendalam orangnya biasanya. Nah, tapi kalau inya kameranya itu sejajar lawan wajah, sejajar seperti ini. Nah, biasanya orangnya memiliki emosi yang stabil. Orang ini bagus untuk dijadikan partner hidup, kemudian mitra kerja dan lain sebagainya bagus. Dia sejajar, kemudian kalau orangnya kamera itu ke atas, biasanya orangnya ceria, fleksibel dan mudah bergaul.
Nah, tapi yang perlu dihindari ini kalau ada orang berselfie itu dengan gaya-gaya misalnya menampilkan kenarsisannya tuh kayak bibir dimonyong-monyongkan, biasanya kalau kayak ginian nih. Bibir dimonyong-monyongkan, kemudian ada gaya-gaya hal yang pindah lain daripada orang, kebiasaan unik, dan misalnya selfie-nya itu berkali-kali hobi memamerkan selfie-nya itu di media sosial. Nah, orang yang seperti ini biasanya memiliki emosi yang kada stabil dan cenderung itu ada gangguan kejiwaan. Sedikit banyak itu ada gangguan kejiwaan. Maka kalau kita memilih bermitra dengan orang-orang yang kayak ini, biasanya akan banyak masalah di kemudian hari. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa melihat juga dari caranya berjabat tangan. Caranya berjabat tangan, kalau dari awal itu biasanya kita melihat dari zona kekuatan-nya. Kalau lemah, biasanya berjabat tangan tuh lemah, mina lemas nih, mina kalem, mina cool. Nah, itu biasanya orangnya cenderung penurut. Habis itu kalau dijadikan mitra itu ya gampangan lah, orangnya enak. Nah, tapi kalau yang bagus itu adalah yang stabil. Yang stabil itu artinya kalau kita berjabat tangannya, kita mengulurkan tangan ke ininya dengan otomatisnya menyeimbangkan, sama nih kekuatannya, dia kada hendak di atas, kada hendak di bawah, sejajar, kekuatannya sama, daya tekannya sama. Kalau inya mengacaknya tuh kada terlalu kuat, kada juga terlalu lemah. Nah, biasanya orang ini bagus juga untuk dijadikan partner, dan inya bisa menyeimbangkan lawan kita, mengikuti irama permainan kita tuh inya bisa. Nah, seperti itu. Tapi kalau orangnya ini biasanya kayak tekanannya tuh keras, habis itu inya tuh cenderung biasanya polanya tuh kayak ke atas. Nah, seperti ini salah jabat tangannya kayak najar, otomatis kayak membalik seolah-olah kita tuh di bawah. Berarti orang ini cenderung ketujuh menguasai. Kalau kita orang yang tipikal kadang ketujuh dikuasai, maka orang ini kada cocok dengan kita. Kalau cara bersalamannya yang kayak itu kuat, kemudian gayanya di atas, ini layak kita hindari. Kemudian yang kelima itu bisa juga kita amati dari caranya makan. Nah, kena mungkin ada bab khusus, video khusus membahas tentang cara-cara makan ini, karena ini banyak bahasannya. Cuma hari ini singkatnya tuh kayak ini. Biasanya kita lihat dari kecepatan. Nah, kalau orang-orang yang makannya cepat itu biasanya kerjanya cepat, orientasinya itu kepada hasil. Artinya orang-orang yang kayak ini bagus kita tempatkan di lapangan. Nah, kemudian kalau orangnya itu pinagalai, lambat, nah berarti itu menunjukkan caranya menjalani kehidupan. Biasanya orangnya teliti, perfeksionis. Mama ulun itu ketujuh makan paling lambat pandudian terus. Dalam satu kelompok itu biasanya paling pendudian. Dan kebiasaannya itu sidin kalau makan itu nang nyamannya itu berdudi. Jadi misalnya sidin makan hintalo nih, ketujuh, yang putihnya aja, maka sidin biasanya yang dimakan itu berdulu kuningnya. Nah, ini benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi apapun tuh mendahulukan anak-anaknya, mendahulukan orang lain, karena berdudi sidin hanya nang merasakan nyamannya pendudian. Luar biasa, ini cerminan yang jarang gagal gitu nah. Kalau kita hendak membaca kepribadian orang. Itu banyak lagi, nanti mungkin ini ada perlu video khusus membahas tentang cara makan ini. Nah, kemudian kita bisa juga mengamati orang itu dari caranya merespon berita kesuksesan atau kesenangan orang lain. Misalnya kita berkumpulan nih lawan beberapa kawan, habis itu ada nama madahi si Anu tuh jar, sukses bener bisnisnya wah ini. Dan inya wah ini jadi jutawan wah ini. Kawan kita yang lawas tuh jar. Nah, kita lihati dari beberapa kawan kita tadi tuh, respon-respon bubuhannya itu akan menunjukkan kepribadiannya tuh masing-masing keluar. Sadar atau kada, itu keluar kepribadiannya masing-masing. Dari situ kawan kita melihat dengan gamblang, bila ada yang pina kada ketuju, wajah kada senang atau menunjukkan inya tuh wajar, inya tuh sukses ya palingan gara-gara mamanya tuh dekat lawan bupati. Ada dengan nada-nada sinis, lawan wajah-wajah sinis, wajah kada senang. Nah, itulah kepribadian kita akan memancar dari sana. Ada juga yang dengan senangnya, bahkan kalau bisa jadinya kita akan kerjasama lawan inya kena suatu saat. Dengan wajah optimis dan positif. Nah, itu akan menunjukkan ke dalam diri kita, nih orang nih layak ada untuk menjalin hubungan jangka panjang lawan aku. Kemudian
kita bisa juga melihat orang itu dari caranya merespon lawan kekanakan halus. Caranya berinteraksi lawan kekanakan itu nah. Nah, apalagi nih misalnya kayak cowok-cowok nih, anak memilih jodoh. Perhatikan, hilang ke wadah calon mintuha, habis itu di situ ada kekanakan halus. Kita lihati pacar atau apapun pokoknya yang si gebetan kita nih, lihati caranya memperlakukan kekanakan tadi. Kalau inya tuh gayanya ngemong, lawan kekanakan bisa begayaan, habis itu kalau si kekanakan ini menangis kayak apa responnya, bagus atau kada, apa di kibitnya kah kekanakan tadi. Nah itu representatif benar untuk menentukan kita nih layak atau kada ini jadi jodohku. Itu representatif benar karena dari situlah terpancar keseluruhan kayaknya kayak apa ini cara melayani aku, kayaknya kayak apa caranya berhadapan lawan abah mamaku, kayaknya itu berasal dari si kekanakan tadi. Luar biasa. Jadi kekanakan ini adalah perwakilan Tuhan di muka bumi yang paling polos. Dari sana kita kawan melihat cerminan-cerminan karakter manusia dari si kekanakan ini. Kemudian kayak apa orang ini membicarakan orang lain, caranya memandirakan orang lain. Apakah tak banyak nang negatifnya aja kah lawan orang? Atau ini banyak terinspirasi dari orang kah? Senang, bahagia, itu terpancar dari cara. Kan kalau kita duduk di satu majelis, satu perkumpulan, duduk di warung, duduk di kafe, itu jelas kada kau lepas dari pembicaraan tentang manusia. Manusia-manusia yang hanya begawi lawan kita, manusia-manusia yang hanya berinteraksi dengan kita, itu pasti jadi pembicaraan kita. Dan kita pun dibicarakan oleh orang lain. Nah, dari cara orang memandirakan manusia-manusia itulah nampak semuaan karakter-karakter itu. Bahkan itu sangat mewakili benar. Nah, itu yang akan menentukan respon kita selanjutnya lawan orang ini nih. Orang ini ketujuh memandirakan keburukan orang lain aja kah? Atau ini banyak terinspirasi dari orang kah? Nah, mudah-mudahan sekelumit beberapa poin cara kita membaca kepribadian ini akan membuka lagi kepada bab-bab selanjutnya, dan banyak lagi misalnya dari sidik jari, dari mata dan sebagainya, itu banyak lagi, ada aneka macam cara untuk kita membaca karakter orang. Cuma mudah-mudahan poin-poin yang sedikit ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan yang pasti ini akan menjadi cara untuk kita meraih kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.